masih saja marah dengan apa yang telah terjadi dengan kehidupannya. Dan keesokan harinya, wanita ini kembali mendatangi dokter psikolog dan mulai menceritakan tentang rasa marahnya terhadap anak yatim ini. Namun secara tak sengaja, dirinya menjatuhkan sebuah piring pajangan dari atas meja, yang kemudian psikolog ini segera memungutinya, lalu menjadikannya jawaban atas semua masalah yang sedang dihadapi oleh pasiennya ini. Kemudian berkata sembari menyusun kembali pecahan piring tersebut, kalau hatimu sedang hancur sama seperti piring ini, namun dengan membuang bagian yang telah pecah, maka akan menjadi sulit untuk membuatnya diperbaiki. Tapi dengan menyatukan kembali semua pecahan tersebut, maka semuanya akan kembali menjadi utuh. Lalu berkata kalau anak yatim piatu itu juga sama hancurnya dengan dirimu serta masih mengalami trauma. Atau mungkin inilah cara Tuhan untuk menyatukan dua orang yang sedang hancur agar bisa saling melengkapi. Kemudian memegang tangannya dan berkata, kalau di dunia ini, kita bukan hanya untuk bertahan hidup saja, namun juga harus menjalaninya bahkan dengan semua bagian yang telah hancur. Sang suami menjadi heran melihat perubahan drastis pada istrinya, yang sekarang mulai menjadi sangat dekat dengan anak yatim piatu itu yang dititipkan ke mereka selama 1 minggu. Kemudian mulai mau ikut bergabung ke meja makan. Sementara anak ini meminta izin pergi untuk melanjutkan menggambar. Setelah anak ini pergi, sang suami berkata ke sang istri kalau paman dari anak ini akan datang nanti malam untuk menjemput dirinya dan telah menemukan calon keluarga baik yang akan segera mengadopsi Nandini. Membuat sang istri seketika menjadi terdiam mendengar kabar itu. Kemudian dirinya pergi ke dapur untuk membuatkan suaminya sarapan sembari berpikir keras. Dan kembali lagi ke sang suami untuk meminta izin kalau diriku ingin kembali bekerja agar mereka bisa mendapatkan biaya tambahan. Sang suami bertanya untuk apa biaya tambahan. Sang istri mulai mengungkapkan kalau dirinya juga ingin mengadopsi Nandini agar menjadi anak mereka. Membuat sang suami menjadi senang mendengar hal itu. Dan sang istri yang dengan semangat berkata kalau kita akan merawatnya serta menyekolahkannya, lalu bertanya apakah dirimu juga setuju. Sang suami memegang tangan istrinya yang mulai kembali tersenyum, lalu mengajaknya untuk menanyakan langsung tentang rencana mereka ke anak tersebut. Mereka pun segera mendatangi Nandini dan sang istri mulai bertanya ke anak ini, apakah dirimu mau tinggal di sini untuk selamanya? Anak ini pun mengangguk tanda setuju, membuat sang istri menangis sembari memeluk suaminya. Dan akhirnya mereka pun segera pergi untuk mengurus proses adopsi anak ini serta menandatangani semua dokumen yang dibutuhkan. Setelah semua proses adopsi selesai, mereka berdua mendaftarkan anak ini agar bisa kembali bersekolah. Dan sejak saat itu, kehidupan keluarga mereka menjadi lebih bergairah dan berwarna dengan kehadiran anak ini. Sementara sang istri juga mulai bisa menghilangkan rasa trauma yang telah menghantui hidupnya selama ini, dan pergi dengan menggunakan mobil baru yang telah dibelikan oleh suaminya untuk mengajak Nandini bermain bersama di taman layaknya sebuah keluarga bahagia. Bahkan ketika anak mereka pulang dari sekolahnya, tak lupa mereka berdua memberikan kejutan di hari ulang tahunnya bersama dengan banyak kado. Lalu mengajak ke kamarnya yang telah mereka renovasi, membuat anak ini semakin bahagia dan segera berlari memeluk kedua orang tua angkatnya ini. Dan di malam harinya, sang istri mendatangi sang suami.